Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Puspitasari. Di sini saya ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal yang pertama adalah sebutkan suatu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Saya di sini mengambil software untuk website. Jadi ada beberapa pendekatan metode pengembangan yang dapat digunakan. Ilmu disiplin yang mempelajari tersebut adalah software engineering. Biasanya dalam membuat software untuk website, yang harus dilakukan pertama itu adalah kita harus melakukan sistem analisis dan research. Pada tahap ini, kita harus melakukan riset tentang kebutuhan pengguna, customer, atau klien. Jadi, lebih sering berbicara dan bertanya kepada klien apa saja kebutuhan dan spesifikasi software atau yang akan dikembangkan. Jadi, pada tahap ini akan dihasilkan rekrutmen atau spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Setelah semua didapat, boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu desain aplikasi dan analisis mendalam mengenai aplikasi dan menghasilkan desain user interface, database, desain. Jadi di desain analisa mendalam atau prototyping dan approval client, ini biasanya untuk melakukan analisis, kemudian mendesain user interface, desain sistem, dan desain database. Setelah semuanya selesai, tahap ini akan menghasilkan prototipe awal aplikasi yang kemudian akan ditunjukkan kepada klien hingga mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh klien. Yang ketiga, kita lanjut ke sprint development QA atau acceptance evaluation. Jadi di tahap ini merupakan tahap produksi. Jadi kami menggunakan Scrum Soft. Jadi kita pakai development proses para programmer, terus dilanjutin dengan peminatan persetujuan dengan klien. Jadi kalau misalnya ada evaluasi, maka akan kembali ke tahap awal. Jadi kalau misalnya ada apa ya namanya, kayak revisi dari itu, maka kita akan balik lagi ke tahap awalnya gitu. Nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah ke tahap production ini, kita masuk ke tahap testing. Jadi di tahap testing ini biasanya mereka softwarenya itu udah nggak ada revisi atau udah nggak ada evaluasi dari kliennya. Jadi bakal dilanjutin ke tahap testing. Dan setelah di tahap testing ini, kita kan coba ya, ini juga bakal kita minta persetujuan dari kliennya. Jadi kalau nggak ada revisi, jadi kita bakal lanjut ke tahap terakhir, yaitu delivery atau deployment. Jadi di tahap terakhir ini, biasanya kita itu rilis aplikasinya itu ke Play Store atau launching website, penyerahan user guide, dan manual lainnya. Kayak gitu. Itu untuk tahapan software website biasanya. Nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Jadi, contoh implementasi sistem secara real itu, jadi misalnya sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara, misalnya PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Jadi pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu, diperlukanlah software ekspor-impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Terus, dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal ya pokoknya yang harus disediakan sebelum implementasi adalah yang pertama itu persiapan tempatnya. Nah, di dalam persiapan tempatnya ini ada yang satu perencanaan fisiknya, yang kedua ada fasilitas. Terus setelah itu ada di pelatihan personilnya. Di pelatihan personil ini ada personil teknis, pegawai, manajer umum, orang luar perusahaan, dan yang di dalam itu ada lagi namanya program pelatihannya. Jadi dalam program pelatihan ini bisa pelatihan lewat in-house,
atau pelatihan yang disediakan oleh vendor, atau pelatihan jasa luar. Terus teknik dan alat bantu pelatihannya bisa dari teleconferencing, atau perangkat lunak pelatihan interaktif. Terus di dalam pelatihan interaktif ini biasanya dia computer based training, audio based training, video based training, video optical disc, dan bisa juga melalui pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, atau bisa dari buku teks juga. Kayak gitu. Nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Untuk meningkatkan maintainability, biasanya kita menerapkan SDLC dan SYDLC. Yang kedua, kita menspesifikasi definisi data standarnya. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman yang standar untuk bisa dapat dimengerti dan mudah dimengerti. Yang keempat, untuk merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, serta menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repositor System Case atau CMS atau Change Management System. Itu untuk prosedur untuk meningkatkan maintainability-nya. Kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Dari real-time processing-nya dulu. Jadi di real-time processing ini adalah sistem real-time-nya itu adalah mekanisme pengontrolan perekam data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online processing adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Jadi kayak gitu. Jadi perbedaannya itu di real-time itu dia adalah mekanismenya itu sangat cepat. Jadi outputnya dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan dengan online, waktu yang digunakan dengan real-time biasanya 1/100 atau 1/detik. Sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Kayak gitu. Online processing itu adalah sebuah sistem yang mengaktifkan sebuah peripheral sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan diupdatekan ke data publik. Gitu. Itu untuk real-time processing dan online processing perbedaannya. Kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini, Software Capability Maturity Method atau CMM. Jadi, Capability Maturity Model disingkat CMM itu adalah mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Jadi, suatu model kematangan, kemampuan kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. Jadi CMM ini awalnya itu adalah suatu alat secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya, rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya lainnya. Kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.